Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di ujian promosi doktor Saudara Iman Sufrian yang merupakan mahasiswa program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi, sidang promosi doktor Saudara Iman Sufrian akan dimulai. Dan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor untuk dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon doktor Saudara Iman Sufrian disilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi, kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan agar tidak mengaktifkan kamera dan audionya karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami silakan Ketua Sidang, Bapak Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, PhD, untuk membuka sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Rabu 27 Januari 2021, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon doktor Saudara Iman Sufrian, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul Desentralisasi dan Ketimpangan Layanan Kesehatan di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku promotor, yaitu Bapak Profesor Robert Simanjuntak, PhD. Kemudian co-promotor pertama, Bapak Benediktus Raksakamahi, PhD. Kemudian co-promotor kedua, Ibu Riyatu Mariatul Kiptiah, PhD. Kemudian tim penguji diketuai oleh Bapak Profesor Priyono Cipto Herianto, PhD, yang akan menyusul. Anggotanya terdiri dari Bapak Faith Adrison, PhD. Kemudian Ibu Diah Widiawati, PhD. Kemudian Ibu Prani Sastiono, PhD. Dan yang terakhir Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Robert Simanjuntak, PhD, selaku promotor untuk memulai acara ujian. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Nahrawi. Calon doktor Saudara Iman Sufrian, saya persilakan untuk membacakan secara singkat
ringkasan atau intisari dari disertasi saudara dalam waktu 15 menit. Yang terhormat promotor Bapak Profesor Robert Simanjuntak, PhD. Perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti disertasi saya sebagai berikut. Judul disertasi saya adalah Desentralisasi dan Ketimpangan Layanan Kesehatan di Indonesia. Outline ringkasan disertasi saya terdiri dari 7 poin, yaitu tindak lanjut saran penguji, latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, kontribusi penelitian, literatur review, data, dan hasil penelitian. Tindak lanjut saran penguji. Saya sudah, di bagian awal saya sampaikan bahwa saya sudah mencoba melakukan tindak lanjut atas beberapa masukan dan saran dari tim penguji. Saran perubahan judul dari Bapak Profesor Priyono Cipto Herianto, PhD, sudah saya lakukan dengan berubah judul menjadi desentralisasi dan ketimpangan layanan kesehatan. Selanjutnya, saran untuk pengujian sampel selection oleh Ibu Diah Widiawati, PhD, sudah saya lakukan dengan uji sampel selection Heckman Probit yang diungkap secara rinci jumlah sampel susunas dan sampel penelitian. Hal ini disajikan pada disertasi poin 322. Selanjutnya, kritik dan masukan Ibu Diah Widiawati, PhD, dan Bapak Fit Adrison, PhD, mengenai konsistensi model teoritis dan model empiris juga sudah saya jelaskan merujuk pada studi Ponce Rodriguez et al. 2018 yang disajikan pada halaman 120. Selanjutnya, masukan disertasi perbaikan definisi pengukuran variasi dan penggunaan model estimasi fixed effect, robust standard error sudah saya lakukan dan disajikan pada tabel 4 dan poin 2. Dan terakhir, saran dan masukan perbaikan kesalahan tulisan dan definisi desentralisasi sudah dimasukkan, yang dari Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo sudah saya masukkan dalam draft disertasi poin 22. Latar belakang penelitian. Sejak 4 dekade terakhir telah banyak negara yang mencoba untuk menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan desentralisasi untuk memperbaiki kinerja penyediaan layanan publik. Namun hasil empiris menunjukkan hasil yang beragam. Untuk konteks Indonesia, Indonesia sudah mengalami beberapa fase kebijakan desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001 melalui Undang-Undang 25 tahun 1999 yang menyerahkan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk penyelenggaraan layanan publik. Selanjutnya pada tahun 2005 sampai tahun 2014, pemerintah beserta DPR memperluas desentralisasi dan menambah bentuk kebijakan desentralisasi dengan demokratisasi lokal melalui Undang-Undang 32 tahun 2004. Berdekatan dengan pemberlakuan Undang-Undang 32 tahun 2004, pemerintah beserta DPR juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan ini, pemerintah secara formal mengadopsi prinsip keadilan layanan kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya memformulasikan 2 pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana dinamika ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia selama kurun waktu tahun 1996 sampai 2014? Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana efek desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan? Kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut. Studi-studi yang mengevaluasi pencapaian dimensi kinerja pelayanan kesehatan di Indonesia masih terbatas. Studi-studi yang ada menekankan pada faktor sosioekonomi sebagai sumber ketimpangan layanan kesehatan dengan menggunakan concentration index sebagai ukuran ketimpangan layanan kesehatan. Pada penelitian ini, saya menekankan pada faktor geografis sebagai sumber ketimpangan layanan kesehatan dengan menggunakan ukuran TEL index dan dekomposisinya untuk konteks Indonesia.
kontribusi penelitian yang berikutnya. Studi yang mengevaluasi dampak desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan empiris mengenai dampak desentralisasi, indikasi dampak desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan. Selanjutnya, dalam penelitian empiris ini menguji mekanisme transmisi desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan melalui efek transmisi penyediaan secara langsung maupun melalui penyediaan sumber daya kesehatan. Desentralisasi dipandang sebagai suatu kebijakan yang akan mampu meningkatkan penyediaan publik. Justifikasinya melalui yang banyak dirujuk adalah studi Oates tahun 1972, yaitu desentralisasi teori, bahwa adanya heterogenitas preferensi, maka desentralisasi akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk dapat menangkap preferensi konstituen lokal. Selanjutnya, Ponce Rodriguez tahun 2012 memperluas teorema desentralisasi karena dengan asumsi bahwa ada spillover effect, desentralisasi tetap akan lebih baik dalam penyediaan sumber daya kesehatan, penyediaan barang publik dengan asumsi adanya centralized party dan decentralized demokrasi. Keadilan layanan kesehatan menjadi tujuan penting dalam sistem kesehatan Indonesia. Keadilan layanan kesehatan adalah di mana ketika seorang individu mendapatkan layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan individu dengan kebutuhan layanan kesehatan yang sama mendapatkan layanan yang sama. Penyimpangan dari prinsip keadilan disebut ketimpangan. Ukuran ketimpangan lazim digunakan untuk mengukur pencapaian keadilan atau penyimpangan sejauh mana penyimpangan prinsip keadilan dilanggar. Studi empiris yang mengaitkan antara keadilan layanan kesehatan dengan desentralisasi terbatas. Namun, menurut Alves Peralta Perelman 2013, desentralisasi tidak akan memperlebar ketimpangan layanan kesehatan jika dilengkapi dengan kebijakan redistributif di bidang kesehatan. Studi empiris yang ada merujuk pada studi Zhong di Kanada menyebutkan bahwa menyimpulkan bahwa desentralisasi administratif berkorelasi dengan penurunan ketimpangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Susenas dari berbagai tahun, mulai dari tahun 96, 98, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, dan 2014. Selanjutnya, data dari Podes tahun 96, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, dan 2014 juga digunakan. Selain itu, aplikasi PDRB Kabupaten untuk tahun yang sama juga digunakan dalam penelitian ini. Data lain adalah data pilkada yang bersumber dari KPU dan Kemendagri. Terkait dengan data, sampel penelitian ini hanya mencakup 16-20,4% dari sampel dari individu yang masuk dalam sampel Susenas, sehingga ada terjadi sampel selection karena hanya individu yang mengalami gangguan kesehatan yang dimasukkan sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian studi perilaku pencarian layanan kesehatan medis kuratif, sampel selection sebenarnya lazim dilakukan, merujuk pada Akin et al., Dow, Hidayat et al., Maharani, dan Raharjo, Mubarak Rajkumar Popper, HR Waters. Namun, untuk memastikan bahwa tidak ada sampel selection bias dalam penelitian ini, maka dilakukan uji Heckman-Probit untuk data Susenas tahun 2014. Hasil Heckman-Probit menunjukkan bahwa koefisien rho tidak signifikan. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar error. Kesimpulannya, sampel selection tidak menghasilkan bias estimasi. Hasil penelitian untuk pertanyaan penelitian yang pertama. Hasil pertanyaan pertama menunjukkan bahwa ketimpangan layanan kesehatan secara umum sebagian besar dijelaskan oleh komponen dalam wilayah.
baik dalam provinsi maupun kabupaten di Indonesia. Periode desentralisasi administratif dikombinasikan dengan demokratisasi lokal serta kebijakan jaminan kesehatan sosial itu dikaitkan dengan penurunan ketimpangan total, ketimpangan dalam wilayah maupun ketimpangan antar wilayah. Hal itu terjadi pada periode 2005 sampai 2014. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 terkait dengan peningkatan ketimpangan layanan kesehatan, baik ketimpangan total, ketimpangan antar wilayah, maupun ketimpangan dalam wilayah. Hasil empiris dampak desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan. Hal itu terbukti dalam kasus Indonesia. Selanjutnya, kebijakan desentralisasi administratif yang ditambahkan dengan demokratisasi lokal serta adanya kebijakan jaminan kesehatan sosial secara bersama-sama memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan, baik layanan kesehatan rawat jalan kuratif maupun layanan kesehatan rawat jalan kuratif. Efek penyediaan sumber daya kesehatan terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan berbeda untuk setiap bauran kebijakan desentralisasi dan kebijakan jaminan sosial. Efek terbesar diberikan pada kondisi adanya bauran kebijakan desentralisasi administratif ditambah dengan demokratisasi lokal, serta adanya kebijakan jaminan kesehatan sosial. Efek penyediaan sumber daya kesehatan meningkat seiring peningkatan sumber daya kesehatan. Selanjutnya, diketahui juga bahwa terdapat threshold bagi tingkat sumber daya kesehatan agar dapat memberikan efek terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan. Hasil data indeks sumber daya kesehatan yang disusun dari PODES pada tahun 2014 menunjukkan adanya variasi yang besar dalam indeks sumber daya kesehatan di tingkat kabupaten kota di Indonesia. Skor terendah sumber daya kesehatan di Indonesia pada tahun 2014 adalah 9,16, sedangkan skor tertinggi adalah 74,67, dengan nilai rata-rata 34,49. Dengan demikian, masih ada daerah-daerah yang tingkat penyediaan sumber daya kesehatannya belum bisa berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan di daerah. Demikian. Demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Calon Doktor Saudara Iman Sufrian. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Bila sudah hadir, saya persilakan penguji pertama, Bapak Profesor Priyono Cipto Rianto PhD, selaku Ketua Penguji menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Prof. Pri, kelihatannya belum hadir. Baik, kami lanjutkan. Saya persilakan Bapak Fit Adrison PhD untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Silakan Pak Fit. Oke, terima kasih Profesor Darwi. Selamat bagi Pak Iman. Saya memberikan keleluasan pada Pak Iman untuk memilih. Saya punya dua pertanyaan. Apakah Anda ingin dua-duanya menjadi pertanyaan atau satu menjadi pertanyaan, satu lagi komentar? Ya, satu jadi komentar, satu jadi pertanyaan mungkin, Prof. Pak Fit. Oke. Saya memang sudah bisa memprediksi seperti itu, makanya saya cukup dua. Ya. Oke, jadi komentar saya sebenarnya satu, sederhana, dan ini sudah sering berulang-ulang dan tadi di slide pertama sudah disampaikan. Jadi gini Pak Iman, dalam disertasi Anda melakukan proses derivasi model teoritis untuk mendapatkan reduced form. Namun yang diestimasi justru bukan reduced form.
ini justru menegasikan proses derivasi sebanyak 11 persamaan dari halaman 112 sampai 117. Tadi di dalam presentasi Anda mengatakan Anda mengikuti Ponce Rodriguez 2018 ya pada halaman 120. Tapi sebetulnya jika Anda mengikuti itu tidak tepat karena dua alasan. Apa alasannya? Pertama, estimasi empiris kedua studi tersebut tetap berdasarkan reduced form hasil maksimisasi utility. Sehingga proses derivasi memang diperlukan. Sebagai informasi, model teoritis Ponce Rodriguez 2018 berasal dari working paper-nya tahun 2017. Dalam working paper tersebut, utility individu merupakan fungsi dari 1. Jumlah barang privat yang dikonsumsi, dan 2. Jumlah barang publik yang dikonsumsi yang ada di jurisdiksi yang sama dan jurisdiksi yang berbeda. Jadi dia berangkat dari utility maximizing problem. Dengan demikian, reduced form-nya tetap public goods provision. Makanya Rodriguez itu tidak bisa argumen itu nggak bisa digunakan untuk kasus Anda. Ya. Yang kedua, alasan kedua adalah dependent variable ya, yang Anda gunakan itu berbeda dengan studi yang digunakan, ya, baik Ponce Rodriguez ya, maupun Faget Sanchez 2014. Pada studi Anda, dependent variable adalah ukuran distribusi karena ketimpangan layanan yang diukur dari agregasi utilisasi layanan kesehatan menjadi tail index. Sementara studi Ponce Rodriguez 2018 dan Faget Sanchez 2014 tidak menggunakan ukuran ketimpangan atau distribusi, melainkan mereka menggunakan level penyediaan barang publik. Saya tambahkan lagi, jika Anda menggunakan basisnya adalah Herdia Ortiz 2006, perlu diketahui bahwa disertasi tersebut masih belum berubah menjadi publikasi artikel sampai pagi ini. Saya sudah cek. Jadi jika Anda menggunakan model teoritis yang sudah ada, seperti yang Anda klaim, sebaiknya berasal dari artikel yang sudah terpublikasi di jurnal internasional bereputasi karena telah melalui proses peer review yang lebih rigorous. So itu komentar saya, ya, karena Anda minta itu menjadi komentar, ya, Anda nggak perlu mengadres, cukup Anda pertimbangkan ketika Anda mau mensubmit ini untuk publikasi internasional. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Ini lebih fundamental. Ketimpangan layanan kesehatan merupakan variabel yang biasanya berubah dalam jangka menengah atau panjang. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi utilisasi layanan kesehatan oleh masyarakat. Antara lain, jumlah fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, ya, kondisi kesehatan masyarakat, dan keterjangkauan biaya layanan kesehatan. Kecuali ada sesuatu yang sangat drastis, 3 faktor tersebut tidak berubah dalam jangka pendek. Ini berarti nilai ketimpangan dalam suatu daerah dalam jangka pendek tidak akan berubah begitu banyak. Dengan demikian, estimasi sebaiknya dilakukan untuk periode jangka panjang, bukan tahunan. Jadi pertanyaan saya secara singkat, apa alasan Anda tetap menggunakan estimasi empiris dengan data tahunan? So, cukup satu pertanyaan, Pak Iman. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Fit Adrison, PhD. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak ajukan. Alasan saya untuk menggunakan variabel, menggunakan data tahunan untuk metode empiris dalam model dengan model regresi panel adalah yang pertama, saya memang data yang tersedia memang data tahunan karena bersumber dari Susenas. Namun saya sependapat dengan
Bapak Fit bahwa ketimpangan layanan kesehatan bukanlah bukanlah indikator yang berubah dalam jangka yang pendek. Oleh karena itu, dalam model estimasi, variabel utama saya adalah variabel desentralisasi, jadi event variabel yang memang berubah tidak dalam jangka waktu tahunan. Kalau kita lihat dari indikator, variabel utama adalah variabel kategorik dengan nilai 1 sampai 4 yang melihat dari periode sebelum desentralisasi, periode desentralisasi administratif, periode desentralisasi administratif ditambah dengan kebijakan jaminan kesehatan sosial, dan periode dan kondisi desentralisasi administratif, politik, dan kebijakan jaminan kesehatan sosial. Rentang waktu yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 16 tahun untuk 3-4 fase. Jadi memang tidak tahunan, Pak Fit. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana Pak Bet? Apa ada komentar lagi? Cukup, Pak. Baik, Cukup. saya persilakan penguji berikutnya, Ibu Diah Widiawati PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Silakan Bu Diah. Oke, terima kasih Pak Narawi selaku Ketua Sidang. Mungkin pertanyaan saya ini lebih kepada membantu Pak Iman untuk melihat kembali satu kesatuan, konsistensi, narasi yang coba dibangun oleh Pak Iman lewat naskah disertasinya. Artinya sebenarnya mungkin semua sudah ada dalam tulisan, tapi karena tidak terlihat mana yang utama dan mana yang supporting, sehingga strong kesimpulan cukup kuat yang bisa dijual dari disertasi ini belum terlihat. Nah, kalau saya coba supaya memudahkan, kalau melihat ke naskah disertasinya akan terlalu panjang lebar, detail. Saya sendiri juga tidak bisa membaca semuanya dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita lihat slide-nya Pak Iman ini kan ada 2 pertanyaan besar yang ingin dijawab lewat penelitiannya. Pertanyaan pertama itu terkait dengan, nah ini ada kata-kata bagaimana dinamika ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia selama kurun waktu 96-2014. Nah, kata-kata dinamika ini bayangan saya itu harus tercermin dalam paling tidak kesimpulan utama ya, dari penelitian ini, karena memang ketika dia menjadi suatu riset problem dalam disertasi ini, berarti kan ini yang memang akan menjadi akan dicari jawabannya dan akan menjadi kesimpulan utama. Nah, ini yang kayaknya masih belum terlihat. Jadi, apa sih yang mau dimaksud dengan dinamika ini? Apakah kita bicara trending, fluktuasinya, atau apa gitu loh. Nah, apalagi kata-kata ada bagaimana dinamika. Nah, bayangan saya di situ ada mapping yang kemudian bisa digeneralisir kesimpulan utamanya. Nah, kesimpulan utama di sini masih belum terlihat. Jadi mungkin Pak Iman bisa menegaskan kembali ya aspek dinamika yang mencoba dijawab lewat pertanyaan penelitian ini. Yang kedua, ketika bicara pertanyaan penelitian kedua, ini juga kan bagaimana efek desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan. Ini kan pertanyaan yang cenderung general. Yang bayang saya banyak penelitian sudah menjawab pertanyaan itu dalam konteks penelitian masing-masing yang dilakukan oleh peneliti. Tapi di sini Pak Iman di slide berikutnya, di slide ke-6, jadi slide penelitian itu di slide ke-5. Di slide ke-6 mencoba menegaskan bahwa walaupun Pak Iman punya pertanyaan yang general seperti ini, bagaimana efek desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan, Pak Iman mencoba menegaskan bahwa kontribusinya itu terkait dengan ya, kalau saya lihat di slide ke-7 itu dinyatakan menguji secara empiris mekanisme transmisi desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan melalui mekanisme transmisi penyediaan sumber daya kesehatan dan efek langsung. Nah, ini juga kontribusi yang bagian 2 ini yang kemudian tidak karena ini sesuatu hal yang novelty dari penelitian ini yang kayaknya di bagian akhir
entah itu terutama paling tidak ketika mendiscussion kesimpulan itu tidak ditonjolkan, dan apa yang membuat tadi penyediaan sumber daya kesehatan dan efek langsung. Kesannya ada dua mekanisme, yang indirect kan, transmisi penyediaan, dengan yang langsung. Nah, terus di kesimpulannya apa nih? Apa yang efeknya lewat mekanisme sumber daya kesehatan dan juga yang efek langsung. Bayangan saya sih sebenarnya sudah ada, tapi sebagai suatu kesimpulan yang kuat yang menunjukkan bahwa ini nilai jual disertasi itu belum diungkapkan secara lugas dan tegas. Nah, mungkin di depan audiens ini dengan bahasa yang cukup bisa dimengerti oleh audiens, Pak Iman bisa menegaskan kembali bahwa ini loh jawaban dari pertanyaan penelitian dan juga apa yang menjadi novelty dari penelitian Pak Iman. Mungkin itu saja sih Pak Narwi dari saya. Nanti sisa pertanyaannya bisa dilanjutkan oleh penguji lain, karena untuk menurunkan tensi dulu Pak. Ya, terima kasih Bu Dia. Silakan Pak Iman. Yang terhormat Ibu Diah Widiawati PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan penelitian yang pertama adalah saya menggunakan kata-kata mengevaluasi dinamika ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia. Kalau kita lihat dari kebijakan yang diadopsi secara formal oleh pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang 40 Sistem Jaminan Sosial Nasional, itu pemerintah Indonesia secara formal mengadopsi prinsip keadilan layanan kesehatan. Dengan diadopsinya prinsip keadilan layanan kesehatan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian prinsip keadilan layanan kesehatan tersebut. Artinya, tentu kita bisa melihat atau mengevaluasi apakah terjadi perbaikan atau pemburukan ketimpangan layanan kesehatan. Kita memerlukan data yang dalam rentang waktu yang panjang untuk bisa melihat bagaimana perubahan ketimpangan layanan kesehatan dari waktu ke waktu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, Bu. Untuk yang pertanyaan kedua, yang dimaksud dengan menguji secara empiris mekanisme transmisi, bagaimana dampak desentralisasi terhadap ketimpangan layanan kesehatan. Secara teoritis, dengan merujuk dari model teoritis Ortiz tahun 2006, disebutkan bahwa desentralisasi itu akan berkontribusi terhadap perbaikan kinerja layanan publik melalui dua efek, yaitu efek langsung maupun efek tidak langsung melalui penyediaan sumber daya kesehatan. Keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah adalah menyediakan sumber daya kesehatan. Namun ketimpangan itu adalah efek lanjutan sebagai hasil dari penyediaan sumber daya kesehatan. Selain itu ada efek langsung. Karena desentralisasi ini adalah suatu kebijakan yang kompleks. Dia bisa dilihat sebagai suatu event maupun sebagai suatu proses. Secara ekonometrik, saya menggunakan indikator kategorik, jadi melihat event. Nah, ini yang jawaban yang dapat saya berikan. Bu Dia, apakah cukup puas Bu Dia? Mungkin untuk presentasi, kalau saya tidak melihat ada kesimpulan ya di slide-nya, dan padahal kesimpulan itu penting. Jadi untuk menegaskan kembali apa yang menjadi finding dari penelitian ini. Yang kedua, kalau pengujiannya transmisi kan berarti apakah benar ada transmisi sesuai dengan yang hipotesis atau tidak. Itu mungkin yang saya nggak tahu apakah pertanyaan penelitiannya harus dirubah perumusannya supaya supaya link dengan kontribusinya, atau ditunjukkan hubungan antara ditegaskan kembali bagaimana mengkaitkan pertanyaan penelitian dengan
kontribusi penelitian yang terkait dengan transmisi sumber daya manusianya dan efek langsung, supaya kemudian audiens atau pembaca disertasi itu bisa menangkap poin penting atau novelty dari penelitian Pak Iman. Mungkin itu aja Pak Nahrawi, komentar saya. Ya, terima kasih. Gimana, Saudara Iman, mau ditanggapi lagi? Ya, terima kasih. Tidak ada. Baik, karena Prof. Priyono sudah available, kami persilakan kepada Bapak Prof. Priyono selaku Ketua Penguji menyampaikan pertanyaan. Silakan Prof. Priyono. Terima kasih Prof. Nahrawi. Mohon maaf ini karena baru aja selesai seperempat jam yang lalu di PPIM, dan di PPIM itu saya promotornya. Mana juga saya harus dengerin semuanya dari penguji. Saya cuma satu aja mungkin, terus terang aja yang dulu pernah saya tanyakan juga ke Pak Iman ini, dan sudah diganti. Jadi dulu namanya keadilan pelayanan ya, sekarang jadi kesenjangan. Nah, saya jadi ingin nanya nih, kalau ada seseorang kena sakit, ya, kemudian dia datang ke ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian orang itu diobati dengan obat A, misalnya. Kemudian ada orang lain yang datang juga, yang sakitnya sama, kemudian juga diobati dengan obat A. Gitu. Nah, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada orang datang sakit, diobati dengan obat A, tapi sebanyak 10 butir. Kemudian ada orang kedua yang sakit, datang sama penyakitnya, diobati juga dengan obat A, tetapi hanya diberikan 5 butir. Mana yang kesenjangan, mana yang keadilan? Yang terhormat Bapak Prof. Priyono Cipto Herianto, PhD. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Berdasarkan definisi yang bisa dikatakan sudah banyak dirujuk atau digunakan dalam penelitian ya, di area ini. Yang dimaksud dengan keadilan layanan kesehatan adalah ketika seorang individu mendapatkan layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis dan individu yang memiliki kebutuhan medis yang sama mendapat perlakuan yang sama. Ilustrasi yang Prof. Priyono Cipto Herianto sebutkan tadi, ada dua contoh individu yang datang dengan kebutuhan medis yang sama, mendapat perlakuan yang sama. Hal itu memenuhi definisi keadilan layanan kesehatan. Ilustrasi yang kedua, Prof. mengilustrasikan dua orang dengan kebutuhan yang sama, tapi mendapat perlakuan yang berbeda. Hal itulah yang merupakan, kalau bicara obatnya, sakitnya A, obatnya ada yang 9, ada yang 10. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau memang kebutuhannya itu sama-sama 10, diperlakukan berbeda, itulah yang namanya ketimpangan. Sumber ketimpangan itu, sumber perbedaan perlakuan ini adalah hanya bisa dijustifikasi untuk faktor kebutuhan. Demikian jawaban yang dapat saya berikan, Prof. Terima kasih, Prof. Nahrawi. Iya, gimana Prof. Priyono? Cukup puas? Oke. Baik, kalau gitu. Saya persilakan penguji berikutnya, Ibu Prani Sastiono, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau senggan. Silakan Bu Prani. Terima kasih Prof. Nahrawi. Selamat siang, Iman. Selamat sudah sampai ke tahap ini. Pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan Bu Diah ya. Jadi bagaimana efek desentralisasi terhadap
ketimpangan, misalnya ketimpangan rawat inap gitu. Karena kan kalau kita lihat dari regresinya itu efeknya berbeda ya antara dia sole variable dengan interaksi. Nah itu efek totalnya seperti apa, kalau efek langsungnya seperti apa, efek tidak langsungnya seperti apa. Dan mungkin itu harus ada di kesimpulan. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua mungkin komen saja, tolong hipotesanya dicek kembali gitu ya. Di sini ada, saya lihat health resource itu punya efek positif ketimpangan. Nah, itu kenapa? Itu saja Prof. Nahrawi, Pak Iman. Baik, terima kasih. Silakan. Yang terhormat Ibu Prani Sastiono, PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama, mengenai perlunya perbaikan kesimpulan, saya akan, kalau kita bicara mekanisme transmisi, kalau kita bicara model regresi dengan variabel interaksi, sebenarnya kan yang menjadi variabel utama adalah koefisien dari variabel interaksinya. Kalaupun kita akan menginterpretasi main effect, sebenarnya itu tetap merupakan suatu conditional effect. Nah, saya dalam model regresi yang saya gunakan, itu yang saya lakukan, saya melakukan centering untuk variabel sumber daya kesehatan untuk bisa dapat menginterpretasi main effect. Namun memang saya akui mungkin kalau dari kesimpulannya itu efek langsung maupun tidak langsungnya perlu diperbaiki ya. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, mengenai hipotesis bagaimana efek sumber daya kesehatan terhadap desentralisasi, terhadap ketimpangan layanan kesehatan. Merujuk pada Ortiz, penyediaan sumber daya kesehatan memang, atau merujuk pada Boyne, sumber daya kesehatan, peningkatan sumber daya itu setidaknya akan setidaknya tidak memperburuk. Jadi saya merujuk pada Boyne bahwa ketika kita menambah sumber daya itu bisa saja tidak memperbaiki kinerja, tapi sebenarnya tidak memperburuk kinerja. Oleh karena itu hipotesis yang saya sampaikan di situ 0 atau positif. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Baik. Bagaimana Bu Prani? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Prof. Venus? Jadi maaf Prof. Ya silakan. Lagi enggak. Jadi sumber daya kesehatan itu mengurangi atau meningkatkan ketimpangan Pak Iman? Mengurangi ketimpangan Ibu. Oke, jadi harusnya negatif atau positif ya? Negatif ya harusnya ya. Baik Bu, nanti saya harusnya negatif atau 0. Baik, tolong diperbaiki ya Pak Iman ya. Baik Bu Prani, terima kasih atas masukannya. Gimana, cukup Bu Prani? Atau ada lagi? Baik Prof. Baik, kalau gitu saya persilakan penguji berikutnya, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, untuk mengajukan pertanyaan atau saran. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Profesor Nahrawi selaku Ketua Sidang. Pada Prof. Pendus, pertama saya mengucapkan selamat, apresiasi sudah sampai pada tahap sidang promosi doktor pada siang hari ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya mintakan klarifikasi. Ada 3 hal. Pertama, di dalam kaitan dengan pandemi COVID.
ini kan masalah kesehatan ya, jadi mestinya sekarang yang hangat ini adalah isu COVID-19 yang saat ini terjadi. Nah, pertanyaan saya adalah pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil penelitian ini, terutama dalam aspek penanganan pandemi COVID, dikaitkan dengan tadi ketimpangan layanan kesehatan dan desentralisasi. Nah, pertanyaan kedua adalah salah satu temuan saudara di dalam penelitian ini adalah kebijakan desentralisasi administratif akan efektif apabila dikombinasikan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan desentralisasi lainnya. Nah, ini pertanyaannya. Tentu saudara ingat bahwa pelaksanaan desentralisasi administratif itu dilakukan melalui penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada pemerintah daerah. Nah, penyerahan urusan pemerintahan dalam hal layanan publik ini tidak akan jalan kalau tanpa dukungan pendanaan. Karena itu maka sesuai dengan prinsip money follows function, setiap penyerahan kewenangan wajib diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendanaan, baik dalam bentuk pajak, retribusi daerah, dana transfer, maupun aspek pembiayaan yang lain. Menurut Pak Iman, bagaimana pengaruh dari kapasitas fiskal satu daerah terhadap kinerja layanan kesehatan? Tadi kan Pak Iman itu sebenarnya pertanyaan penelitian yang tadi ditanyakan baik Bu Prani maupun Bu Diah itu adalah apa sih sebetulnya dinamika, kan tadi disebut dinamika layanan, ketimpangan layanan kesehatan. Nah, ini yang belum diungkap. Maka saya pertanyakan bagaimana pengaruh dampak dari kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kinerja layanan kesehatan. Tentu dengan memperhatikan kewajiban bagi daerah untuk SPM, standar pelayanan kesehatan, maupun dalam penganggaran belanja wajib di bidang kesehatan 10% dari APBD. Dengan demikian, dengan pemenuhan tadi, dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan itu diharapkan gap layanan kesehatan itu menurun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang ringan-ringan, ini pertanyaan saya sebenarnya ringan-ringan dibanding dengan pertanyaannya Pak Fit atau pertanyaannya Bu Diah dan Bu Prani tadi. Nah, pertanyaannya sederhana. Akses terhadap layanan kesehatan dipengaruhi oleh dua faktor, supply side dan demand side di sektor kesehatan. Supply side terkait dengan antara lain sumber daya kesehatan, seperti tenaga medis, sebaran tenaga medis, ketersediaan fasilitas kesehatan, Vaskes, dan operasionalisasi Vaskes, fasilitas kesehatan. Demand side berkaitan antara lain dengan pendapatan masyarakat, daya beli, dan tingkat pendidikan. Nah, pertanyaannya menurut Promovendus dari hasil penelitian ini, mana aspek yang paling dominan antara supply side dan demand side dalam mempengaruhi penurunan atau gap layanan kesehatan. Nah, itu yang pertama. Kemudian mengapa? Pertanyaan berikutnya, bauran kebijakan desentralisasi dan sektor kesehatan apa yang perlu diperkuat menurut Promovendus? Demikian Ketua Sidang, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiarso. Silakan Saudara Iwan. Yang terhormat Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo,
Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama, pelajaran apa yang bisa diambil dari penelitian ini jika dikaitkan dengan kondisi pandemi pada saat ini? Menurut saya, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, yaitu terjadi pandemi, efeknya adalah terjadi resesi ekonomi. Kondisi yang kita bicara resesi ekonomi, ada kontraksi PDB, bisa kita lihat, bisa kita rujuk ke tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, walaupun dari sumber yang berbeda. Hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kondisi sekarang dibandingkan tahun 1998 adalah adanya perbedaan ekosistem ketika antara tahun 98 dengan tahun 2020. Perbedaan itu adalah pada tahun 98 sistem pemerintahan kita masih sangat sentralistik, sehingga pemerintah daerah tidak punya kewenangan maupun kecukupan sumber daya untuk merespon kondisi krisis di tahun 98. Termasuk kondisi efek krisis tahun 98 terhadap sektor kesehatan. Selanjutnya, pada tahun 98, Indonesia belum memiliki suatu sistem jaminan kesehatan sosial yang kuat. Berbeda dengan tahun 2020 ketika kita sudah punya BPJS. Yang ketiga, ketika kita lihat tahun 98, pemerintah pusat sebenarnya sudah mencoba untuk merespon kondisi krisis dengan meningkatkan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 1998. Tapi memang ternyata mekanisme sentralisasi itu tidak cukup baik untuk menangkap preferensi atau kebutuhan lokal. Oleh karena itu kalau kita lihat ketika tahun 98 terjadi krisis ekonomi, efeknya adalah peningkatan ketimpangan layanan kesehatan. Kalau kita lihat tahun 2020, kita mengalami kontraksi ekonomi, secara teknikal kita sudah mengalami resesi, tapi kita berada dalam ekosistem desentralisasi. Pemerintah daerah lebih responsif, kemudian kita punya BPJS, pemerintah pusat juga lebih responsif dan mengalihkan sumber daya untuk arah kesehatan publik, memitigasi perbaikan ekonomi, serta untuk memulihkan kita dari pandemi. Sedangkan jadi saya melihat walaupun kita berada dalam kondisi yang secara teknis resesi, mudah-mudahan efeknya tidak terlalu buruk terhadap ketimpangan layanan kesehatan. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo adalah bagaimana efek kapasitas fiskal terhadap penyediaan sumber daya kesehatan. Kalau kita lihat dari dimensi kebijakan desentralisasi, terdapat 3 dimensi, yaitu desentralisasi administratif, desentralisasi politik, dan fiskal. Pemerintah pusat sebenarnya sudah berusaha melakukan mengikuti penyerahan kewenangan dengan meningkatkan dana transfer. Hal ini terlihat bahwa secara rata-rata peningkatan sumber daya kesehatan kita itu tetap meningkat walaupun ada variasi kapasitas fiskal. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau kita lihat dari mana yang lebih dominan, efek supply side atau demand side terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian saya, ternyata kalau kita lihat efek langsung dari peningkatan pendapatan PDRB per kapita, real per kapita, itu terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan adalah 13,2%. Sedangkan untuk rawat inap
efeknya adalah 6,47% setiap peningkatan Rp1.000 real per kapita. Nah, oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan efek supply side ini kalau kita lihat nilai koefisiennya relatif kecil. Untuk indeks sumber daya kesehatan senilai 1 pada kondisi desentralisasi administratif, politik, dan adanya jaminan kesehatan sosial hanya memberikan efek 1,07% untuk penurunan ketimpangan layanan kesehatan dan 1,95. Namun semakin besar penyediaan sumber daya kesehatan, efeknya itu bisa melebihi dari efek demand side. Jadi jawaban saya adalah mana yang lebih dominan? Ketika penyediaan sumber daya kesehatan semakin besar, efeknya terhadap penurunan ketimpangan menjadi lebih besar, bisa menjadi lebih besar dibanding efek demand side. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Pak Budiarso. Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Saya persilakan penguji berikutnya, co-promotor pertama, Bapak Benedictus Raksakamahi, PhD, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Pak Mahi. Baik, Prof. Nahrawi, Ketua Sidang yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini. Pertama-tama, selaku co-promotor, saya ingin menyampaikan selamat ya atas capaian Saudara Iman Sufrian sehingga sampai di sidang promosi siang hari ini. Jadi walaupun terasa menegangkan ya, dan tadi mungkin tensi sempat naik gitu ya, tapi saya harap tetap bergembira ya, karena akhirnya sampai ke tahap yang paling penting ini dalam bidang perjalanan akademik saudara di S3 FEB UI. Saya ingin hanya sekedar menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa memperjelas dari kajian empiris saudara. Kalau terkait dengan hasil penelitian saudara tadi, selain kebijakan desentralisasi administrasi, maka tampak jelas adanya peran yang cukup dominan dari kebijakan jaminan kesehatan sosial dan juga peran dari desentralisasi politik yang secara bersama-sama mengurangi ketimpangan layanan kesehatan ya, di Indonesia. Tadi pertanyaan sudah disampaikan juga oleh Bapak Budiarso tentang terkait dengan masalah jaminan kesehatan. Nah, saya ingin Anda sedikit memperjelas kira-kira bagaimana peran desentralisasi politik ini dalam memperkuat penurunan ketimpangan pelayanan kesehatan. Dalam hasil empiris itu terlihat cukup signifikan dalam menurunkan ketimpangan pelayanan kesehatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, di dalam kajian empiris biasanya kita untuk mengisolasi dampak dari sebuah kebijakan, kita memiliki beberapa variabel kontrol. Nah, mungkin bisa Anda perjelas kenapa hanya ada satu variabel kontrol yang Anda pergunakan dalam disertasi ini. Sekian. Silakan Pak Iwan. Yang terhormat Bapak Benedictus Raksakamahi, PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Pertanyaan pertama, bagaimana peran desentralisasi politik terhadap penurunan ketimpangan layanan kesehatan? Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Namun, penguatan desentralisasi itu terjadi melalui adanya akuntabilitas kepada konstituen lokal. Ketika pemerintah daerah, baik ketika eksekutif pemerintah daerah dipilih langsung oleh konstituen, maka tentu dia akan berusaha memenuhi preferensi konstituen dalam alokasi penyediaan sumber daya kesehatan. Jadi kalau kita lihat bagaimana efek
desentralisasi politik, maka dengan desentralisasi politik, penyelenggara negara di tingkat daerah akan lebih sensitif terhadap kebutuhan sumber daya kesehatan dalam hal ini. Misalnya, pemerintah daerah akan lebih responsif menyediakan tambahan puskesmas, rumah sakit, memperbaiki jalan akses untuk ke vaskes layanan publik. Kemudian juga menambah tenaga kesehatan yang bisa memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa hanya ada satu variabel kontrol dalam model empiris? Kalau jawaban saya adalah variabel kontrol yang digunakan dalam model regresi adalah PDRB, real per kapita. Sebenarnya PDRB real per kapita ini bisa menangkap bisa menjelaskan banyak hal. Misalnya bisa menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, kemudian juga kalau kita bicara misalnya krisis ekonomi, bagaimana krisis ekonomi bisa berefek terhadap ketimpangan layanan kesehatan, itu juga tertangkap lewat penurunan PDRB per kapita. Kemudian kalau kita bandingkan dengan model perilaku penggunaan kesehatan di tingkat individu, ada 3 hal yang berpengaruh terhadap ketimpangan, menjadi sumber ketimpangan. Sumber ketimpangan adalah ketersediaan sumber daya kesehatan, variabel sosial ekonomi maupun lokasi tempat tinggal. Nah, di model regresi ini menggunakan regresi panel fixed effect. Oleh karena itu, faktor domisili yang merupakan time invariant variabel itu akan menjadi omitted variabel dalam persamaan regresi. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana Pak Mahi? Ya. Apakah ada komentar lagi? Cukup. Baik. Saya persilakan kepada co-promotor kedua, Ibu Riyatu Mariatul Giptiah, PhD, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Bu Riyatu. Terima kasih Prof. Nahrawi. Selamat untuk Promovendus. Anda sudah sampai pada tahap promosi ini. Dari disertasi Anda, kurang lebih di situ 200 halaman lebih ya Pak Iman ya. Kemudian dari presentasi yang Anda lakukan, saya setuju sebenarnya dengan penguji, suatu tantangan sendiri dari penelitian yang sudah Anda lakukan untuk kemudian summarize hasil yang sudah didapatkan. Sebenarnya tadi misalnya ketika pertanyaan penelitian Anda salah satunya adalah terkait dengan dinamika konteks tentang ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia periode sebelum desentralisasi mulai dari 96 sampai dengan 2014. Periode yang cukup panjang juga untuk konteks terutama untuk studi-studi yang terkait dengan desentralisasi ini. Anda tadi sebutkan di presentasi Anda bahwa di sini adalah ketimpangan layanan kesehatan itu dominannya adalah terutama adalah ketimpangan layanan kesehatan dalam wilayah ya, dalam provinsi, within province ataupun within district. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait dengan kebijakan di pemerintah pusat yang biasanya memperbandingkan antar provinsi ataupun antar kabupaten kota terkait dengan misalnya program-program pemerintah dari pusat. Kemudian konteks yang kedua, bagaimana Anda menjelaskan tadi mengenai koordinasi kebijakan di tingkat pusat dan juga konteks desentralisasi dari hasil Anda untuk yang empirik yang kedua, itu desentralisasi administrasi, misalnya di periode administrasi, itu cukup berbeda ketika misalnya di situ ada juga intervensi pemerintah pusat, yaitu misalnya dikeluarkannya SJSN. Mungkin bisa dielaborasi lagi, melengkapi juga presentasi Anda yang sudah Anda jelaskan
dari presentasi dari PPT Anda tadi. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Mariatul Kiptiah, PhD. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Terkait dengan pertanyaan pertama, hasil dekomposisi ketimpangan total di Indonesia menunjukkan bahwa sumber ketimpangan itu dominan berasal dari ketimpangan dalam wilayah dibanding ketimpangan antar wilayah. Sementara banyak kebijakan-kebijakan pemerintah merujuk pada kondisi-kondisi yang menyebutkan adanya ketimpangan antar wilayah. Jawaban saya adalah bahwa dalam konteks penelitian ini memang ada faktanya adalah dekomposisi tail index itu menyebutkan bahwa ketimpangan dalam wilayah dominan terjadi, menjelaskan sumber ketimpangan. Cuma memang saya perlu memberikan suatu tambahan penjelasan bahwa kalau kita bicara tail index, bobot suatu wilayah itu mempengaruhi kontribusinya terhadap total wilayah, total ketimpangan. Jadi memang kalau kita bicara ketimpangan dalam wilayah, ini memang karena distribusi penduduk kita itu juga tidak merata, jadi efek Pulau Jawa mungkin menjadi dominan untuk memberikan efek terhadap ketimpangan total. Sehingga walaupun misalnya ketimpangan yang tinggi katakanlah di wilayah yang lebih remote seperti misalnya Indonesia Timur, Papua, Maluku, mungkin efek kontribusinya terhadap ketimpangan total itu menjadi relatif lebih kecil, karena memang penduduknya lebih kecil, atas share population-nya kecil. Oleh karena itu memang sebenarnya tidak salah juga ketika pemerintah mengatakan bahwa terjadi ketimpangan antar wilayah. Tapi dalam konteks ini, ketimpangan dalam wilayah itu sudah diboboti oleh share population, populasi share dari suatu region. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perbandingan empiris yang kedua cukup berbeda, mungkin bisa dielaborasi kembali. Jawaban saya adalah kalau untuk hasil model empiris yang kedua, memang saya perlu mengelaborasi. Saya berterima kasih atas masukannya, akan saya elaborasi menjadi lebih jelas mengenai dampak empiris yang kedua. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana Bu Riatu? Mungkin kalau untuk yang tadi yang kedua Pak Iman ya, lebih pada bahwa dampak desentralisasi, terutama desentralisasi administrasi, ternyata kan juga sensitif terhadap kebijakan lainnya ya. Dalam hal ini kan ketika kemudian ada intervensi, yaitu implementasi Undang-Undang SDGSN, posisi dampak dari desentralisasi administrasi periode setelah 2005 ternyata cukup baik ya. Sebelumnya tidak berdampak dan bahkan terlihat dampaknya positif terhadap ketimpangan layanan kesehatan. Oke, seperti itu mungkin
Prof. Nahrawi. Ya, terima kasih Bu Ratu. Maksudnya ini adalah keragaman sih, lebih keragaman hasil yang memang didapatkan dari empirik itu yang perlu dimunculkan. Ya. Kemudian Saudara Iman ada komentar lagi? Tidak ada, Prof. Baik, kalau begitu. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi Doktor UI meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor ini karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online. Program studi S3 Ilmu Ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Program studi S3 Ilmu Ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi jenjang doktoral yang bereputasi baik di tingkat nasional dan di Asia, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Program yang kami tawarkan adalah program S3 Kuliah dan Riset serta S3 by Research. Tujuannya adalah program S3 Ilmu Ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter, multi, dan transdisiplin. Untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi, kontekstual, dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global, kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidangnya. Beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan, keseimbangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis, ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatif, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro, model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro, metode eksperimen dan ekonomi perilaku, dan mikroekonometrika. Alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai kementerian atau lembaga, beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional. Mengingat hal itu, secara langsung program studi S3 Ilmu Ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program doktor dari Universitas Indonesia, alhamdulillah ini sangat mendukung pekerjaan yang dilaksanakan, semua aktivitas yang dilaksanakan di Pusikar PPS. Dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jalur degree maupun non degree. Jadi kompetensi teman-teman yang alumni doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical areas. Kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya. Pendidikan program S3 Ilmu Ekonomi dapat ditempuh dalam dua jalur, yaitu jalur kuliah dan jalur riset. Program studi S3 Ilmu Ekonomi ditunjang oleh lingkungan yang nyaman serta didukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta doktor yang berkompeten dalam bidang riset baik pada ranah nasional maupun internasional. Program S3 Ilmu Ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional. Dengan tuntutan tersebut, program S3 Ilmu Ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik, memiliki metodologi penelitian yang kuat, dapat melakukan paparan ilmiah dengan efektif dan efisien, serta dapat menjadi problem solver atas masalah-masalah ekonomi terkini. Tak jarang, mahasiswa yang bersekolah di program S3 Ilmu Ekonomi dapat menghasilkan output penelitian pada jurnal reputasi internasional.
Menjadi mahasiswa program doktor di PPID merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya. Kami banyak dibekali keahlian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam diseminasi karya ilmiah. Para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tuntutan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luas kapanpun. Pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan juga sangat memadai. Keberadaan rekan-rekan mahasiswa yang kompak, serta atmosfer akademik yang kondusif dan kompetitif di lingkungan kampus telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya, seorang mahasiswa, untuk senantiasa belajar, berdiskusi, berkonsultasi, berkarya lewat penelitian, serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. ITB itu memiliki para pakar-pakar bidang ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan, sehingga kita bisa dapat informasi, ilmu, pencerahan tidak hanya tentang teori ilmu ekonominya sendiri, tapi juga bagaimana teori itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para pengambil kebijakan ketika menerapkan teori itu dalam keseharian di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman, selamat menikmati dan enjoy kuliah di RMUI. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadirin yang kami hormati, tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon doktor Saudara Iman Sufrian dipersilakan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audio. Calon doktor Saudara Iman Sufrian, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan. Kami juga telah memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Profesor Robert Simanjuntak PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, ujian hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Iman Sufrian menjadi doktor dalam program studi ilmu ekonomi dengan yudisium memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Iman atas gelar yang saudara peroleh. Selanjutnya, saya persilakan Profesor Robert Simanjuntak PhD untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Nahrawi. Ibu, Bapak, dan hadirin seluruh tamu undangan yang terhormat, selamat siang menjelang sore dan salam sehat untuk semuanya. Khusus untuk Bapak Gregorius Novi Pelengkahu, Auditor Utama BPK, dan Bapak Agus Dodit
Mulyawan, ya, terima kasih dan apresiasi yang setingginya untuk Bapak berdua atas kehadirannya. Ya. Yang pertama, saya ingin tentu saja berterima kasih juga kepada Prof. Nahrawi, ya, yang sudah memandu sidang promosi ini dengan lancar dan sangat baik dari jam 1 tadi. Kita bergantian ya, Prof, ya. Ya, sebelumnya saya yang menjadi ketua sidang untuk mahasiswa, ya, di mana Prof. Nahrawi sebagai promotornya begitu. Tadi pagi, ya. Terima kasih Prof sudah memandu. Lalu berikutnya tentu saja ya kepada tim penguji yang diketuai oleh Prof. Priyono Cipto Herianto, ya, yang sudah banyak sekali ya dari sejak awal ya memberi masukan, memberi saran dan berkontribusi ya, mempertajam ya, memberi pertanyaan-pertanyaan yang membuat disertasi ini tentu saja tanpa pertanyaan-pertanyaan tersebut dan saran-saran tersebut ya tidak akan menjadi seperti sekarang ya. Pak Fit Adrison, Ibu Diah ya, Ibu Prani dan Pak Budiarso ya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak-bapak sekalian ya. Dan juga tentu saja saya harus berterima kasih kepada kopromotor ya, Bapak Raksakamahi PhD dan Ibu Riatu ya, yang sesungguhnya mereka berdua inilah yang berjasa besar ya, yang mengalokasikan waktunya, yang membaca secara detail ya. Kalau saya biasanya sering terima jadi aja begitu. Nah, ini apresiasi yang setingginya dan terima kasih yang setingginya dari Saudara Dr. Iman Sufrian ini harus diberikan kepada Pak Raksakamahi dan Ibu Riatu ya. Khususnya Ibu Riatu itu sangat sabar ya, karena ada periode di mana Saudara Dr. Iman ini menghilang begitu ya, karena ini kan panjang sekali. Saudara Iman ini sangat maksimal menggunakan waktu ya. Jadi waktu yang tersedia tidak mau disia-siakan, ya, digunakan sepenuhnya. Kalau mahasiswa yang lain itu tidak mau menggunakan secara maksimal. Saya tidak bilang optimal ya, tetapi maksimal begitu ya. Jadi Ibu Riatu inilah yang sangat secara sabar selalu mengontak, selalu memberi masukan dan saran dan menghubungi ya supaya bisa kembali lagi Saudara Dr. Iman Sufrian ini. Dan apresiasi juga sangat setingginya kepada Ibu Riatu ya yang sudah menggantikan posisi almarhum Dr. Andi Fahmi Lubis yang tadinya bertindak selaku kopromotor 2 ya. Jadi di tengah jalan beberapa waktu yang lalu beliau sudah meninggalkan kita semua sehingga posisinya digantikan oleh Ibu Riatu ya. Jadi sekali lagi harus digarisbawahi mereka inilah yang lebih berperan di dalam membimbing penulisan disertasi Saudara Dr. Iman Sufrian. Nah, lalu saya ingin juga secara ringkas saja karena dari ujian tadi dari pertanyaan awal sampai akhir ya, saya merasa kok pasti para hadirin ini kepalanya pening barangkali ya, karena lebih banyak istilah-istilah teknis dan pertanyaannya sulit, dijawabnya juga dengan bahasa-bahasa yang sulit begitu. Ya, saya coba sedikit kasih gambaran mudah-mudahan lebih jelas mengenai apa yang dituliskan oleh Saudara Dr. Iman Sufrian ini. Dan ini juga menjadi catatan buat Bung Iman Sufrian ya. Di dalam promosi itu semestinya Anda bisa ya mempromosikan apa yang sudah Anda tulis, dan kalau bisa pakai bahasa atau kalimat-kalimat yang karena ini kita ditonton bukan hanya oleh akademisi ya, oleh banyak pihak, jadi lebih membumi dan lebih mudah dicerna begitu ya. Nah, kalau saya kok melihat tadi belum sampai ke situ ya. Ya namanya promosi ya harus dipromot begitu kan Prof. Nahrawi dan Prof. Priyono ya. Nah, jadi kalau secara ringkas saya boleh sampaikan, ini ada 2 tujuan atau 2 bagian dari disertasi yang ditulis ini ya. Yang pertama itu mencoba untuk mengukur atau mengetahui pencapaian keadilan. Di sini istilahnya karena keadilan tadi sudah keadilan itu agak sulit ya, atau sulit sekali untuk didefinisikan, kita pakai pendekatan ketimpangan saja. Jadi melihat ketimpangan layanan
kesehatan di Indonesia. Bagaimana ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia itu. Nah, oleh Saudara Iman ini dilihat bagaimana sebelum dan sesudah desentralisasi, bagaimana di saat krisis ekonomi dan bagaimana kalau tanpa krisis. Kalau sebelum dan sesudah desentralisasi tadi, menurut hasil penemuannya, sesudah desentralisasi itu relatif lebih baik atau cenderung lebih baik layanan kesehatan itu, dalam arti ketimpangannya berkurang ya. Lalu krisis, di masa krisis itu menjadi lebih jelek ya dibandingkan periode bukan krisis ya. Lalu juga antar wilayah dan di dalam wilayah. Nah, di dalam ketimpangan dalam wilayah inilah yang berdasarkan temuan Saudara Dr. Iman Sufrian ya, yang lebih berperan. Ya tidak heran karena di sini kan kita melihat desentralisasi di mana desentralisasi atau otonomi daerah di mana peran daripada kepala daerah itu sangat besar di dalam, atau diskresinya itu begitu besar ya, kewenangannya di dalam menentukan berbagai policy dan tindak kebijakan di wilayahnya. Sehingga tentu saja yang di dalam wilayah, ketimpangan dalam wilayah itu yang berkontribusi ke dalam kepada ketimpangan itu. Lalu yang kedua, bagian yang kedua ini di tulisan dari atau penelitian dari Saudara Iman Sufrian ini itu bagaimana mencoba melihat hubungan kausalitas gitu ya, bagaimana melihat pengaruh atau dari antara desentralisasi administrasi politik dan juga keadilan layanan kesehatan dikaitkan dengan ketimpangan tadi begitu ya. Nah, di sini hasil temuan dari Saudara Iman itu menunjukkan bahwa desentralisasi administratif saja itu belum memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan cenderung malah meningkatkan ketimpangan layanan kesehatan rawat inap kalau desentralisasi administratif saja. Nah, sedangkan kalau desentralisasi administrasi dikombinasikan dengan kebijakan jaminan kesehatan sosial itu akan memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. Lalu yang berikutnya adalah kalau kombinasi kebijakan desentralisasi administratif, demokratisasi, artinya desentralisasi politik, dan di tingkat pemerintah kabupaten kota dan kebijakan jaminan kesehatan sosial, itu akan memberikan efek penurunan ketimpangan layanan kesehatan terbesar dibanding kondisi lainnya. Nah, ini ini sedang diupayakan tentu saja ya dalam bentuk 2 esai untuk dipublish di jurnal yang harapannya ya jurnal internasional yang bereputasi. Ya. Nah, lalu saya ingin cerita sedikit saja ya mengenai Saudara Iman Sufrian ini. Ya. Kalau dilihat dari riwayat hidupnya ya, Saudara Iman ini dilahirkan di Tembagapura, ya di Papua ya, itu Freeport ya, mungkin orang tuanya kerja di Freeport ya. 5 Maret 1975. Lalu sampai SMP di sana di Tembagapura dan SMA sudah pindah ke Jakarta ya, jadi orang Jakarta ya namanya. SMA Negeri 68. Tahun 90 masuk D3 STAN. Ya. Lalu tahun 97 mengikuti program ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lulus tahun 2000. Tahun 99 mengikuti D4 STAN, lulus 2001 ya, jadi double ya. Ini D4 nih kan kurang lebih sama dengan S1 kalau tidak salah nih. Ya, lalu tahun 2003 Saudara Iman Sufrian ini mengikuti pendidikan S2 di Leeds University Business School, jurusan International Finance. Ya. Lalu kembali sesudah dari sana kembali ke aktif di BPK ya, di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Saudara Dr. Iman Sufrian ini menikah dengan wanita idamannya ya, saya ngutip Prof. Nahrawi nih cara menyampaikannya. Senang juga saya dengan istilah itu ya. Nama beliau mungkin bisa ditayangkan. Apakah ada Ibu Ria Iriani? Adakah di sini? Ini nama istri Saudara Iman Sufrian ini Ria Iriani. Iriani ini ada hubungannya dengan Irian ya? Enggak. Mungkin lahir di sana, barangkali ketemu di sana, saya enggak tahu. Mereka dikaruniai 3 putra.
ya, yang ganteng-ganteng. Kalau saya lihat di fotonya nih ganteng-ganteng ya. Tapi masih kecil-kecil nih imannya. Yang paling tua itu Muhammad Naswa kelas 5 SD. Yang nomor 2 masih kelas 3 SD, Muhammad Afan. Yang paling kecil, yang bontot itu Muhammad Ahsan, kelas 1 SD. Jadi kalau mengingat jangka waktu studinya Saudara Iman ini, berarti waktu dia masuk pasca, yang bontot itu belum ada ya. Ya, Man. Ya, belum ada itu ya. Jadi memang makan waktu yang lama. Tetapi saya meminjam kembali dari Prof. Nahrawi dan ujian tadi saya yang lama ya. Orientasi kita memang di sini, dan saya juga setuju itu ya. Output itu penting, tetapi yang lebih penting lagi itu proses ya, Prof. Nahrawi dan Prof. Priyono ya. Jadi Saudara Iman ini sudah melewati proses naik turun ya, fluktuasi, jadi kayak bisnis cycle gitu, kayak siklus dunia usaha ya, kayak roller coaster malah ya. Untuk waktu yang sekian lama, saya tidak usah sebut sekian lamanya ya, sangat lama sampai maksimal tadi ya. Tapi saya yakin proses ini membentuk Iman menjadi manusia yang lebih tough, lebih matang ya, dan akan membentuk menjadi manusia, menjadi lebih, tentu saja lebih bertanggung jawab ya. Nah, ini pesan terakhir saya adalah ya, Anda sudah menjadi doktor ya, doktor keberapa itu nanti Prof. Nahrawi yang sampaikan ya. Tapi tentu saja yang namanya studi itu tidak pernah berhenti ya. Dan juga Anda punya tanggung jawab yang lebih besar, artinya ya, tanggung jawab kepada alma mater, tanggung jawab kepada keluarga, kepada tempat kerja, dan tentu saja kepada masyarakat secara umum. Dan kalau bisa, tentu saja Anda harus mengupayakan untuk berkontribusi ya, berkontribusi minimal di tempat Anda kerja. Di sini ada bos-bos Anda kan, yang tadi saya sebutkan namanya masing-masing ya, itu bagian SDM gitu. Nah, kalau tadi bimbingan Prof. Nahrawi itu matang, Prof. Nahrawi ya. Kalau Bung Iman ini juga kan lewat dari masa beasiswa ya. Lewat, Prof. Semakin mantap dia berarti ya. Mantapnya itu karena prosesnya yang panjang ya, dia menjadi lebih matang, dan mungkin juga dalam artian yang lain itu tadi, saya tidak usah kasih tahu kepanjangannya apa begitu ya. Jadi selamat sekali lagi ya, Saudara Bung Iman ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua penguji dan tim pembimbing ya. Saya sangat mengapresiasi sekali kerja kerasnya dan kesabarannya ya, Bu Diah dan Pak Fit ini terutama yang sangat galak ini ya. Ya, terima kasih sekali ya. Tentu saja tidak putus sampai di sini ya, tidak selesai sampai di sini. Barangkali Iman dalam proses penuntasan disertasinya masih mengganggu Ibu dan Bapak sekalian barangkali ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Robert. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Iman Sufrian untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan studi di program S3 Ilmu Ekonomi di UI ini. Adapun saya mengakui bahwa penyelesaian disertasi ini sangat kental dengan peran dari berbagai pihak melalui bantuan dan dukungan berbagai aspek, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan ketulusan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Robert Arthur Simanjuntak, PhD, selaku promotor, kepada Bapak Benediktus Raksakamahi, PhD, selaku kopromotor 1, dan Ibu Riatu Mariatul Kiptiah, PhD, selaku kopromotor 2 yang telah meluangkan waktu di tengah waktu yang sangat berharga, memberikan bimbingan, saran, masukan yang berharga untuk penyelesaian disertasi ini. Saya juga ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Andi Fahmi Lubis almarhum,
yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan di awal-awal penelitian ini ketika beliau masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala untuk dan amal jariah dari amal jariah ilmu yang beliau bagikan kepada saya. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Profesor Priyono Cipto Herianto, PhD, selaku Ketua Tim Penguji, Bapak Fit Adrison, PhD, Ibu Diah Widiawati, PhD, Ibu Prani Sastiono, PhD, dan Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, selaku tim penguji yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini. Demikian juga saya ucapkan terima kasih atas dan penghargaan untuk semua dosen yang telah mengajar saya, rekan-rekan sekretariat PPIE UI, Mbak Mila, Mbak Yati, Mbak Mirna, dan rekan lain yang banyak membantu saya dalam proses administrasi selama menimba ilmu dan menyelesaikan disertasi ini. Saya juga ucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mahasiswa S3 PPIE UI, terutama Dr. Windiarso Putranto, yang banyak membantu menjadi teman diskusi, mentor untuk pengolahan data, teman ngopi, sehingga saya dapat mendapat pencerahan untuk dapat terus bersemangat menyelesaikan disertasi ini. Saya juga berterima kasih kepada Dr. Irfani Fitria yang juga banyak membantu, terutama terkait dengan penelitian hibah pitma, serta teman diskusi disertasi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan senior, Dr. Fajri Mujraha, Dr. Mendra Sabri, Dr. Indra, yang banyak memberikan dukungan dan masukan selama saya menjadi mahasiswa matrikulasi sampai ke tahap penulisan disertasi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Angkatan 2013 S3 PPIE, terutama Dr. Iwan Hermawan, Dr. Zaihan, Dr. Triasih Jutaharta, Dr. Andri Yudi, dan Dr. Desita yang serta seluruh rekan-rekan S3 PPIE yang untuk bersamaan selama menimba ilmu di Depok. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada BPKRI, organisasi tempat saya bernaung, yang telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan menimba ilmu di program S3 PPIE FEB UI ini. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Novi Pelenkahu MBA yang mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Biro SDM BPKRI, yaitu Bapak Agung Dodit Mulyawan, PhD, Bapak Farid Hidayatullah MBA, Bapak Riki, Mas Dino, dan rekan-rekan lain yang memberikan dukungan kepada saya dan memberikan keluangan waktu untuk menyelesaikan disertasi ini. Saya juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Fit Erniati dan Ayahanda Surya Dalma atas dukungan dan doanya selama ini sehingga saya terus bisa bersemangat menyelesaikan studi saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Mertua Sumira almarhum dan Ayah Mertua Bapak Samsuri, serta istri tercinta Ria Iriani, dan 3 ananda tercinta Muhammad Naswan, Muhammad Afan, dan Muhammad Ahsan, kakak dan adik saya Ivan Sufirman dan Eki Subakti, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian disertasi ini. Saya juga ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak lain yang telah membantu, namun namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan disertasi ini, maka hanya saya yang bertanggung jawab. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu saya. Akhir kata, saya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, saya berharap apa yang saya sampaikan dalam disertasi ini dapat membuka ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, Dr. Iman Sufrian ini merupakan doktor ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
yang ke-123. Memang kelihatannya banyak ya, tapi ini dalam waktu sekitar 40 tahun. Jadi produk dari program Sarjana Ilmu Ekonomi telah menghasilkan 123 dalam periode hampir 40 tahun. Jadi rata-ratanya hanya 3 per tahun. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Iman Sufrian beserta keluarga besarnya dan beserta seluruh koleganya di BPK. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Kami persilahkan pembimbing dan tim penguji untuk mengucapkan selamat pada Dr. Iman Sufrian. Yang pertama, kami persilahkan kepada Ketua Sidang, Bapak Profesor Nahrawi Jalan Nahrawi, PhD, untuk memberikan salam selamat. Dr. Iman, selamat ya, semoga sukses di BPK dan bermanfaat di BPK. Selanjutnya, kepada Bapak Profesor Priyono Cipto Herianto, PhD, untuk memberikan salam selamat. Selanjutnya, kepada Bapak Fit Adrison, PhD, kami persilakan untuk memberikan salam selamat. Oke, selamat ya Mas Iman sama untuk keluarga besar. Ya, selamat. Terima kasih Pak Fit. Selanjutnya, kepada Ibu Diah Widiawati, PhD, kami persilakan untuk menyampaikan salam selamat. Selamat Pak Iman, ini di akhir penulisan disertasi Anda, tapi ke depannya Anda memulai kehidupan baru sebagai seorang doktor, tentunya semoga sukses ke depannya dan ilmu-ilmu yang kami berikan bermanfaat juga buat Pak Iman dan juga buat pekerjaannya. Terima kasih Bu Dia. Selanjutnya, kepada Ibu Prani Sastiono, PhD, kami persilakan untuk menyampaikan salam selamat. Selamat Pak Iman dan keluarga, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih Bu Prani. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, kami persilakan untuk memberikan salam selamat. Selamat Pak Dr. Iman Sufrian, semoga sukses dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Kepada Ibu Riatu Mariatul Kiptiah, PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan salam selamat. Selamat Dr. Iman, welcome to the club ya. Terima kasih Bu Riatu. Selanjutnya kepada Bapak Benediktus Raksaka Mahi, PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan salam selamat. Selamat Dr. Iman Sufrian, semoga sukses selalu dan bisa membahagiakan keluarga dan masyarakat dan juga bermanfaat untuk BPK. Terima kasih Pak Mahi. Dan yang terakhir kepada Bapak Profesor Robert Simanjuntak, PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan salam selamat. Selamat Dr. Iman ya, no hard feelings ya, dan seperti saya bilang tadi, tanggung jawab semakin besar ya, kalau bisa berkontribusi yang seoptimal mungkin untuk masyarakat. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ketua Sidang, tim promotor, dan tim penguji sudah dapat meninggalkan ruang promosi. Namun jika berkenan, tetap dapat tinggal bersama untuk ramah tamah dengan para tamu. Akhir kata, kami ucapkan selamat sore
Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami berikan waktu 15 menit bagi para tamu untuk memberikan ucapan selamat kepada dokter baru. Untuk itu, kami persilahkan untuk dapat menyalakan audio serta kameranya. Terima kasih. Ruang sidang akan ditutup secara otomatis dalam 15 menit ke depan. Selamat Pak Iman ya. Terima kasih Pak Andri. Selamat Mas Iman ya. Terima kasih Mas Zaihat. Terima kasih sudah bisa hadir. Akhirnya selesai juga. Selamat Mas Iman. Terima kasih Mbak Ibu. Pak Iman. Untuk mau jadi MC. Terima kasih. Doanya mudah-mudahan segera menyusul. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Fid. Udah, ya makasih Mas. Ya, Mas Andri. Ya. Udah Iman udah senyum sekarang, udah alhamdulillah udah lepas dari seorang yang bernama Fid Andrison ya. Tegang banget tuh Mas Iman tuh. Baralek gadang udah selesai ya, Baralek gadang. Baralek gadang. Tempat begadangnya tuh. Tadi pada ngumpul nih semua nih anggota FD nih. Nih, gue panjangin rambut nih, gue panjangin rambut. Nah. Mas Iman, selamat ya. Terima kasih Mas Iwan. Panjang banget, Mas. Kapan-kapan kita ketemu di kantinnya BPK ya. Ya. Kok di BPK sih Pak? Kan udah pernah. Kantin DPR boleh juga tuh. Boleh. Jangan dong, jangan. Banyak tempat kan. Kubang Ulah Karang aja, Kubang Ulah Karang. Don. Aduh sumpah baper saya rasanya. Udah lah kita lain namanya jodoh. Udah di Padang nih, nggak bisa ikut. Lu udah terbang bro? Udah sampai Padang. Mantap. Kalau udah jadi dokter cepet ya terbangnya. Enggak, udah apa-apa. Sekian lama di Padang dia. Lagi kontrak rumah setahun lagi gue di sana. Mendingan gue renovasi rumah di Padang. Mas Iman izin tes dulu ya.